20 tahun, tepat 20 tahun, dalam sejarah umat manusia ini. Pesawat tempur terkuat akhirnya berhasil saya desain. Tuhan tidak menyia-nyiakan usahaku. Apa yang terjadi? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Pasti karena aku terlalu banyak melakukan eksperimen, sampai berhalusinasi. Seberkas cahaya dingin muncul lebih dulu. Kemudian tombak keluar bagaikan naga yang menyerbu. Zhao Zhaoke. Apakah kamu tidak apa-apa? Ya Tuhan, dia adalah Zhaoke, jenderal yang selalu menang itu. Aku menyeberang ke akhir dinasti Wu, ini adalah era kekacauan besar. Siapa yang datang? Aku tidak membunuh jenderal tak bernama. Perwira Kompi Huben, Li Chun. Kembali dan beritahu Litai, hari ini aku biarkan kamu hidup. Jika kamu berani datang lagi mengganggu, aku pasti akan membunuhmu. Kejar mereka. Maafkan aku, Nona. Aku masih ada urusan penting, hanya bisa melindungimu sampai di sini. Cepat pergilah. Astaga, di era yang kacau balau seperti ini. Bagaimana aku bisa? Ya, tidak begitu. Aku harus cari cara untuk tetap bersamanya. Tidak begitu, Jenderal Zhao. Di hadapan lereng goyang ada sejuta prajurit Litai. Kamu bahkan bisa masuk dan keluar 7 kali membunuh musuh di sana. Bagaimana kalau Jenderal Zhao? Lakukanlah kebaikan sampai selesai, tolong bantu sampai akhir. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak hal tentangku? Jenderal, aku tidak bohong, aku juga tahu bahwa di dada kamu ada lencana. Kamu memang putra Liu Yu. Jika hari ini permaisuri Liu tidak terjun ke sumur, mungkin aku dan Jenderal juga tidak akan bertemu seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Jenderal, aku hanya seorang biksu pedesaan. Sedikit mengerti tentang ramalan dan ramalan nasib. Tangkap mereka. Jenderal, aku punya cara untuk lolos dari musuh, bawalah aku bersamamu. Aku akan membawamu menemui Jenderal Zhang. Tangkap mereka. Mereka ada di sini. Jenderal, jangan ragu lagi, sudah tidak ada waktu. Baik. Jenderal Zhang. Jenderal Zhang, kamu benar ada di sini. Jenderal Zhao, bawalah putra mahkota kecil dulu. Aku yang akan menghalangi musuh di sini. Terima kasih, maju. Bawahan Zhao telah gagal menjalankan perintah suci, gagal membawa permaisuri kembali. Silakan sang kaisar menghukumku. Jenderal Zhao. Jenderal Zhao, cepat bangun. Yang suci, demi putra saya. Hampir saja membuat Jenderal Zhao kehilangan nyawanya. Memang pantas disebut penguasa agung yang akan dikenang sepanjang masa. Jenderal Zhao, siapa yang berdiri di belakangmu? Balik yang suci. Orang ini dapat mengamalkan segala sesuatu. Beruntung saya mendapat bantuannya untuk keluar dari situasi sulit. Aku bisa menyelamatkan keluarga. Apa yang suci? Saya Mokinglan, rakyat jelata. Hanya seorang pertapa yang tinggal di pegunungan. Mokinglan, Tuan Mo. Saat ini Dawu sedang membutuhkan talenta. Jika Tuan Mo mau bergabung, pasti akan membantu Dawu untuk menyatukan seluruh negeri. Lagi pula saya juga tidak bisa pulang sekarang. Mengikuti Liu Yu lebih baik daripada hidup mengembara. Baiklah, tidak masalah. Yang suci, tunggu sebentar. Salam yang suci, Perdana Menteri Mi, kenapa kamu tidak mengawasi pekerjaan di Departemen Pembuatan Persenjataan?
Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang ke sini untuk kedaulatan negara Dawu, dan juga untuk keselamatanmu, yang suci. Apa yang sedang kamu mainkan ini? Apa maksudmu, Perdana Menteri Mi? Apakah yang suci tidak merasa aneh? Kau mengirim Saoke untuk menyelamatkan permaisuri dan Tuan Muda. Sampai sekarang permaisuri belum kembali. Tapi Saoke bisa keluar dari 800.000 pasukan Liao. Ditambah lagi Jenderal Sang yang pergi memberi bantuan. Sekarang tidak ada kabar sama sekali, tidak tahu hidup atau mati. Pasti ada urusan gelap di sini. Kamu, Saoke, diam. Dulu saya dan kakak saya menjual semua harta, membantu yang suci membangun kerajaan ini. Sekarang, kakak saya mati di negeri orang, tapi kamu masih hidup baik-baik saja. Mohon yang suci memberi saya jawaban yang adil. Lapor yang suci, saya menerima perintah untuk menyelamatkan Tuan Muda dan Permaisuri. Permaisuri takut menjadi bulan kami, lalu dia melompat ke sumur dan mati. Tidak ada yang bisa saya lakukan, hanya bisa membawa Tuan Muda keluar dari kepungan. Untungnya Jenderal Sang menghalangi pasukan pengejar. Saya bisa menyelamatkan Tuan Muda. Sekarang Permaisuri sudah mati, Jenderal Sang belum kembali. Kau bisa bicara sesukamu. Menurut saya kau mungkin sudah berpihak ke pasukan Liao. Nyawa Permaisuri dan Jenderal Sang adalah bukti kesetiaanmu kepada mereka. Dan orang ini, asal-usulnya tidak jelas, menurut saya dia mungkin mata-mata pasukan Liao. Jenderal Sao, saya akan bertanya padamu, apakah yang dikatakan Mi Heng itu benar? Lapor, Tuan, Saoke kembali bersama seorang pertapa. Bagaimana dengan Sangyan? Sangyan terjebak oleh pasukan Liao, pasti sudah mati. Wah, ini benar-benar bantuan dari surga. Saoke, bersiaplah untuk mati saja. Sudah. Kau pengkhianat bodoh, aku sudah muak denganmu. Jenderal Zhao pergi sendirian ke markas musuh. Masuk 7 kali, keluar 7 kali, menerobos kepungan. Hanya untuk menyelamatkan putra mahkota. Sekarang putra mahkota sudah selamat. Setelah kembali, malah kau yang menjelek-jelekannya. Yang mulia, Saoke berkhianat, bekerja sama dengan mata-mata Liao. Bermaksud menghancurkan negara Wu kita. Mohon yang mulia berikan perintah. Segera eksekusi pengkhianat ini. Mohon yang mulia eksekusi pengkhianat. Saoke, kau mengaku bersalah? Hamba gagal menyelamatkan permaisuri, rela dihukum. Tapi hamba sama sekali tidak berniat berkhianat. Jenderal Zhao, kau terlalu jujur. Bukan katamu. Jenderal Zhang sudah gugur. Aku bertaruh denganmu. Tidak sampai setengah batang dupa, Jenderal Zhang pasti kembali. Lapor yang mulia, hamba sudah mendapat kabar. Jenderal Zhang sudah gugur di garis depan. Dia bilang akan segera kembali. Menurutku dia cuma mengulur waktu saja. Mohon yang mulia putuskan. Tidak. Saoke, aku memperlakukanmu seperti saudara. Memberimu tanggung jawab besar. Beraninya kau begini? Pengawal, bawa keluar keduanya. Penggal, tunggu dulu. Kakak, aku sudah kembali. Adik San, ini sebenarnya bagaimana? Jenderal Zhao, bawa putra mahkota pergi dulu. Aku yang tahan belakang. Jenderal Zhang, aku punya rencana untuk mengusir musuh. Jenderal Zhao, ini siapa? Jenderal Zhang. Orang ini cukup berbakat. Dialah yang membawaku ke sini mencarimu. Jenderal Zhao, pedang Kingan yang baru kau ambil. Pinjamkan sebentar. Jenderal Zhang, suaramu bagaikan guntur. Nanti saat pasukan Liao mengejar, kau hanya perlu berteriak di ujung jembatan. Musuh pasti mundur. Baik. Kakek Sangyan di sini. Siapa berani melawanku? Perintah Raja, seluruh pasukan mundur. Berkat Jenderal Zhao dan Tuan Mo, mereka membantuku mengusir pasukan musuh. Tak kusangka baru kembali dari depan. Sudah ada yang menghasut hubungan persaudaraan kita. Jenderal Zhang salah paham. Itu pasti kabar dari depan. Salah laporkan, sehingga aku menuduh Jenderal Zhao. Ah, lagi pula, lihat orang ini, pakaiannya aneh-aneh. Sangat mencurigakan, benar-benar tidak bisa tidak membuat orang curiga. Anak baik, rupanya di sini menunggu saya. Dasar bodoh, bilang kamu itu idiot pengkhianat. Kamu benar-benar tidak sia-sia dengan julukan ini. Orang suci ini memfitnah yang setia. Saya sarankan, orang suci segera penggal si bajingan ini. Tidak boleh. Tuan Mo, sekarang 2 pasukan bertempur, saatnya butuh orang. Perang negara kita ketat, peralatan militer. Masih harus mengandalkan Tuan Mi. Jenderal Zhao bicara benar. Bukan cuma urusan bikin senjata. Sejujurnya, saya dulu kerja ini. Hamba punya satu benda. Bisa terbang ribuan li tanpa jatuh, sebesar ikan paus, kekuatan tak terbatas. Kalau yang mulia percaya pada saya, lebih baik Departemen Pembuatan Militer. Serahkan pada saya pimpin. Beri waktu. Saya pasti kasih senjata yang sangat wah. Omong kosong, saya di Departemen Pembuatan Militer bertahun-tahun. Pernah dengar benda ini? Yang mulia, dia cuma pembual penipu. Itu kamu yang tidak mampu, bukan tidak mungkin. Apa katamu? Kalau tidak salah ingat, saat Jenderal Guan dan Caesar
Perang di Shicheng, naga melayang di atas, petir menyambar. Ini pasti lubang cacing. Saya harus cepat bikin pesawat. Lewati lubang cacing, mungkin bisa pulang. Kalau begitu, saya angkat kamu jadi kepala departemen pembuatan militer. Bersama Tuan Mi. Harus cepat bikin benda ini. Yang mulia, jangan. Hamba terima perintah. Tuan, mulai sekarang ini tempat tinggalmu. HM, lumayan. Kamu ngapain? Saya mau layani Tuan mandi. Gak usah. Kamu cuma bisa lepas landas, gak bisa mendarat. Lebih baik saya sendiri. Tuan, apa itu lepas landas? Apa itu mendarat? Susah jelasin sama kamu. Pergi sana. Sayang banget celana ini. Suara apa? Siapa kamu? Oh, apa? Jangan bersuara. Lihat pesawat. Jangan bergerak. Aku mau lihat. Siapa tega kirim cewek cantik jadi pembunuh? Kamu terluka. Cari ke sana. Terima kasih. Diam. Sini, kamu punya hobi ginian? Aku nggak mau ambil sabun jatuh. Pinggir. Modern. Baru saja ada pembunuh beraksi, kamu malah santai mandi. Ada yang lihat pembunuh masuk ke kamarmu. Kamu kok bisa selamat? Jadi, kamu curiga sama aku? Mana mungkin aku curiga sama modern. Cuma, demi keamanan modern, kami harus periksa dulu. Mi, aku tahu kamu punya masalah sama aku. Tapi bisa nggak kamu hargai aku sedikit? Aku lagi mandi. Tunggu aku pakai baju dulu, baru kamu periksa, oke? Nggak usah. Modern mandi aja, kami yang periksa sendiri. Periksa dengan teliti, semuanya. Darren, nggak ketemu. Dengarkan. Cepat pergi. Modern. Minta diri. Tunggu. Masih ada satu tempat yang mencurigakan. Sudahlah, udah diperiksa, udah diobrak-abrik, ada pembunuhnya. Cepat pergi. Gimana? Mau mandi bareng aku? Lain kali aja. Ayo pergi. Lukanya parah banget, harus cepat dihentikan darahnya. Nanti kamu bisa mati. Kamu kehilangan banyak darah, banyakin minum air hangat. Kenapa kamu selamatkan aku? Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka, itu adalah tradisi mulia bangsa kami. Kamu seorang pejabat menyelamatkan aku, pembunuh dari Liao. Nggak mikir akibatnya? Akibat? Aku nggak peduli apa akibatnya. Aku bukan orang sini. Aku nggak mau terlibat dalam pertarungan kalian. Kali ini aku berhutang budi padamu, lain kali akan kubalas. Hati-hati di jalan. Aku memang jenius. Untung berhasil dibuat tepat waktu. Dengan ini, aku lihat siapa yang berani ancam aku lagi. Mi Heng, kamu ngapain? Mo Qinglan, jangan pura-pura. Aku sudah dapat bukti kamu sembunyikan pembunuh. Ikut aku. Pergi. Modern. Ada apa ini? Sheng Ren. Hamba tidak melakukan apa-apa, hanya sedang jalan-jalan. Tiba-tiba ditangkap dan dibawa sini. Lapor Sheng Ren, orang ini mata-mata. Kami berusaha tangkap pembunuh waktu itu, tapi dia menghalangi segala cara. Dan menyembunyikan pembunuh. Mohon Sheng Ren adili. Bukannya dia kabur terakhir kali? Cuma berhasil karena matiin listrik. Yang mulia Mi, ini masalah besar. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, kekasih. Ada bukti apa? Kau selalu menyerang Tuan Mo. Kali ini aku kasih tahu, kalau kau lagi-lagi nggak punya bukti. Kakek bakal tebas kau. Jenderal Zhang, jangan buru-buru. Panggil saksi. Hormat pada yang mulia. Bangunlah. Kamu punya bukti apa? Lapor yang mulia, hamba melihat bayangan seseorang malam itu. Keluar dari jendela kamar Jenderal Mo, gerak-geriknya mencurigakan.
Hamba diam-diam mengikutinya. Tapi siapa sangka, Aduh, katakan saja apa adanya. Yang Mulia ada di sini. Dia ini nggak bakal berani macam-macam. siapa sangka orang itu lari ke sudut tembok, lalu kabur dengan memanjat. Lalu menjatuhkan benda ini. Bahan yang digunakan untuk benda ini adalah tungsten murni khas Liao. Katanya tidak pernah beredar keluar. Jadi negara lain tidak mungkin membuat benda dengan bahan ini. Wah, kaget. Ternyata nggak berhasil tangkap dia. Ternyata cuma mau nyari gara-gara. Tuan Mo, benarkah kau menyembunyikan si pembunuh bayaran? Saya. Siapa berani bunuh kakakku? Kakak, aku sudah kembali. Adik R, pulang saja sudah bagus. Paman Guan, nggak sia-sia aku pindah dimensi. Masih bisa ketemu Paman Guan. Jenderal Guan selalu adil dan tegas. Bagaimana kalau kita minta Jenderal Guan yang putuskan? Masih ini orangnya, selalu menghormati yang mulia. Kali ini, Mo Qinglan, tamat riwayatmu. Jenderal Guan, orang ini adalah mata-mata negara Liao. Terakhir kali juga bekerja sama dengan pembunuh bayaran Liao, berniat membunuh yang mulia. Sekarang bukti sudah jelas, mohon Jenderal Guan segera bertindak. Untuk membasmi bahaya. Berani-beraninya lukai kakakku. Jenderal Guan, hamba ini difitnah. Hamba tahu Jenderal Guan sangat peduli pada Yang Mulia. Tapi bisakah Jenderal Guan mendengarkan hamba sebentar? Masih ada sedikit nyali juga. Baiklah, Guan akan dengarkan. Apa yang mau kau katakan, Jenderal Guan? Yang Mulia Mi? Guan tidak akan pernah menuduh orang baik secara tidak adil. Dan juga tidak akan melepaskan seorang penjahat. Kalau dia memang berniat jahat, maka Guan akan menghukum matinya di tempat. Jenderal Guan hebat. Aku tanya kamu. Kalau kamu memang lihatnya saat itu, kenapa nggak bilang waktu itu juga? Sekarang baru keluarin tusuk konde rusa ini buat menuduh. Waktu itu aku gugup, jadi. Kamu gugup, masih berani ambil tusuk konde? Kamu bilang tusuk konde ini terbuat dari tungsten murni Liao, semua orang di sini nggak bisa bedain. Mengapa kau begitu yakin? Ini. Aku juga cuma dengar dari orang lain, semua pedagang keliling bilang begitu. Dengar dari orang lain. Artinya belum pernah lihat. Aku? Kalau belum pernah lihat, berani-beraninya kau begitu yakin. Aku? Yang Mulia, wanita ini pasti disuruh orang. Tujuannya mengacaukan semangat pasukan kita. Mohon Yang Mulia selidiki dengan jelas. Wah, kau hamba hina berani. Kau hampir membuatku menuduh orang baik. Bukan. Bukan apa? Masih mau cari alasan? Yang Mulia, wanita ini sungguh jahat. Mohon eksekusi dia dengan tongkat. Setuju, cepat seret dia pergi. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Tunggu. Yang Mulia, membunuh wanita ini sayang sekali. Lebih baik Yang Mulia berikan dia padaku. Wanita ini sifatnya bandel. Tuan mau masih punya niat baik, sungguh langka. Setuju. Mengalahkan dengan kebajikan. Sudah, turunlah. Tuan Mi, apa kau ada yang mau dikatakan? Tuan Mo, ini salahku mendengar fitnah orang kecil. Hampir menuduh Tuan Mo. Tapi mohon Tuan Mo pertimbangkan, aku melindungi majikan dengan tulus. Jangan permasalahkan aku. Baiklah, aku. Ini cuma salah paham, harap kalian berdua jangan timbul kecurigaan. Semua untuk Dawu, Yang Mulia bijaksana. Aku. Liang dengar Tuan Mo paham masa lalu dan sekarang. Hari ini sidang istana, berani bertanya Tuan Mo. Tentang situasi dunia saat ini, bagaimana pandangannya? Mungkinkah ini takdir, aku yang harus jadi pendorong proses sejarah ini? Jawab Perdana Menteri, sekarang dunia terbagi 3. Liao paling makmur, mereka punya pasukan jutaan. Jenderal hebat ribuan, sawah subur puluhan ribu. Sedangkan Caisang, sejak tinggal di Jiangdong, semuanya baru dibangun. Mirip dengan Dawu kita. Dengan kekuatan Liao, mau menghancurkan salah satu pihak kita. Mungkin tak butuh tenaga sedikit pun. Sekarang Liao menekan perbatasan, hamba rasa bersama-sama lawan musuh itu strategi terbaik. Yang Mulia, aku rasa kita harus gabung dengan pasukan Furong. Bersama lawan pasukan Liao, tak boleh ditunda. Lucu, kalau Caisang mudah diajak bersekutu. Kenapa kita harus di sini? Yang Mulia, jangan tertipu orang ini, tadi dia bilang. Bisa bikin senjata yang keren banget, tapi sekarang bahkan bayangannya aja nggak ada. Menurut gue, orang ini cuma penipu. Kayaknya lo yang sok-sokan nggak jelas. Urusan persenjataan kan emang ribet, ngapain lo angkat-angkat sekarang? Sebenarnya lo mau apa sih? Aduh, Jenderal Zhao. Jangan cuma berpihak mulu dong. Kalian yang perang di garis depan. Makan, pakaian, semuanya dari negara Dawu. Sekarang, nggak ada yang bisa diproduksi. Khawatirnya bakal bikin semangat pasukan turun, lo. Yang Mulia,
Hamba sedang ingin menunjukkan benda ini kepada Yang Mulia. Apa ini? Yang Mulia, benda ini namanya pistol, bisa mengambil kepala musuh dari jarak ratusan langkah. Bahkan ribuan langkah. Tuan Mo, jangan ngomong sembarangan yang gak ada ujung pangkalnya. Kekuatan busur panah aja, paling cuma 150 langkah. Pistol atau apa ini, menurut gue, itu cuma mainan anak kecil doang. Oh, Tuan Mi nggak percaya, ya? Tuan Mi, bagaimana kekuatan benda ini? Bagus banget, bagus banget. Yang Mulia, ini adalah benda yang hamba buat khusus untuk Yang Mulia. Dengan ini, nggak perlu takut lagi sama para pembunuh. Bagus. Lapor Yang Mulia, Tuan Mo memang orang yang luar biasa. Ide ini, Liang pernah mimpin juga. Tapi cuma untuk modifikasi busur panah. Tapi sekarang lihatnya, Liang kalah telak. Liang malu sama diri sendiri. Lo itu pakai kecerdasan lo sendiri. Gue ini dari baca buku. Tetap aja lo yang lebih jago. Kalau seperti yang Tuan katakan, maka negara Dawu kita pasti menang terus. Walaupun Yang Mulia punya senjata hebat ini, tapi Tuan Mo sebelumnya bilang, sesuatu yang sebesar ikan paus, bisa terbang ribuan li. Itu bukan cuma belum pernah dengar, tapi baja berkualitas tinggi, yang dipakai juga jumlahnya luar biasa. Itu benar-benar membebani rakyat, dan membuang-buang uang negara. Mohon Yang Mulia pertimbangkan lagi. Tuan Mi, kapan gue bilang? Baja ini harus dari negara Dawu kita? Apa maksudmu, kekasih? Yang Mulia, baja ini, tentu saja dari Caisang, negara Liao. Yang Mulia, hamba juga sudah siapkan sebuah kejutan untuk Yang Mulia. Mohon Yang Mulia ikut hamba pergi. Baik. Yang Mulia, lihatlah. Kekasih, apa ini? Yang Mulia, tunggu sebentar. Ini adalah kejutan yang telah aku siapkan untukmu. Yang Mulia, inilah benda yang kubicarakan sebelumnya, pesawat terbang. Inilah benda yang kau sebut, pesawat yang bisa terbang di langit. Betul. Dan ini baru tahap demonstrasi, tunggu saja nanti. Hamba akan mampu menciptakan pesawat tempur yang lebih hebat. Bagus. Ini baru awal, ditambah dengan hasil penelitian terbaruku. Nanti pasti tak ada yang bisa menandingi. Konyol. Raksasa sebesar ini, jangankan terbang. Kupikir 10 orang kuat pun takkan sanggup mengangkatnya. Modern benar-benar luar biasa. Hanya saja, bagaimana cara kerjanya? Sedih mengatakannya, karena bahan terbatas, benda ini sementara hanya pajangan. Tapi menurut penilaianku, bahan bukan masalah. Jelas-jelas tak ada hasil, malah menyalahkan bahan. Kalau bahan sudah lengkap, apa akan cari alasan lagi? Menyalahkan para pekerja? Tentu tidak, aku ini orangnya, sekali berucap, tak bisa ditarik. Asal baja berkualitas tersedia, aku pasti bisa membuatnya. Yang Mulia, apakah kita benar-benar akan menyerahkan nasib seluruh negara Dawu ke tangannya sendiri? Iya, apa yang dikatakan Daren benar, betul. Yang Mulia tenang saja. Setelah Liaodong dan Caisang berhasil, pasti akan ada hasilnya. Jadi inilah tujuan sebenarnya Modaren. Menyebut Liaodong dan Caisang. Aku hanya berpikir, ke Liaodong dan Caisang. Mungkin bisa menemukan bahan pengganti. Apa ini juga sudah dia tebak? Apa maksud Perdana Menteri? Laporan, Yang Mulia. Masalah baja yang disebut Modaren ini berhubungan dengan Liaodong dan Caisang. Liang sangat tidak mengerti, tapi sekarang tampaknya Liang sudah sepenuhnya paham usulan Modaren. Bersekutu dengan Caisang melawan Liaodong. Mungkin ini hanya satu alasannya. Yang kedua, baja untuk membuat pesawat mungkin juga masuk dalam perhitungan Modaren, bukan? Cukup tukar dengan Caisang, hanya saja bersekutu dengan Caisang. Tidak semudah itu. Apa Perdana Menteri punya strategi? Liang punya satu strategi untuk menghancurkan Liaodong ini. Cukup Liang pergi ke Caisang, bujuk Fu Rongjun untuk bersekutu. Hanya saja masih butuh satu syarat. Liaodong berada di utara gurun, tidak pandai perang air, asal bisa menipu mereka. Suruh mereka sambungkan kapal-kapalnya, lalu serang dengan api besar. Pasti bisa menghancurkan pasukan Liaodong. Lalu bagaimana caranya agar mereka menyambungkan kapalnya? Dasar, memang licik banget ya. Jadi suruh aku ngegombalin Litai, ya? Gak langsung aja bilang. Yang Mulia, Litai ini kan orangnya penuh curiga. Hamba takut nggak bisa ngegombalin dia. Yang Mulia, menurut hamba, Litai ini sangat paham tentang negara kita, tapi dia belum pernah ketemu Modaren. Kalau Modaren bersedia tampil, ditambah lagi kemampuan bicara Modaren yang luar biasa, pasti sukses. Kalau begitu, Mo Qinglan, terimalah gelarmu.
Aku angkat kau jadi komandan pengawas dengan 100 rumah tangga. Kau yang akan dikirim ke Liao untuk ngegombalin litai itu. Hamba menerima perintah. Modaren. Buka kantong ajaib ini saat kau dalam bahaya. Wah, main kartu Three Kingdoms, ya? Ada kantong ajaib segala. Darren, Kok kamu di ranjangku? hamba sangat berterima kasih karena Darren tidak menghukum, malah menyelamatkan hamba. Hamba tidak bisa membalas budi, hanya bisa menyerahkan diri. Nggak usah. Aku tahu kamu juga terpaksa. Lagi pula, aku nolong kamu bukan karena mau dibalas. Aku ini terlalu baik hati, nggak tega lihat orang jujur kena getah. Darren, apakah Darren merendahkan hamba? Nggak kok, kamu cantik banget. Masa ia merendahkan? Aku cuma nggak mau tanggung jawab aja. Udah, cepetan pulang. Hamba nggak punya rumah. Kalau Darren nggak mau menampung. Di zaman kacau begini, hamba juga nggak bisa bertahan hidup. Ya sudah, baiklah. Jangan nangis. Mulai sekarang ikut aku aja, cuci-cuci baju. Masak-masak, gitu. Kamu namanya siapa? Sejak kecil hamba dijual sebagai budak, belum punya nama. Belum punya nama. Aku kasih kamu nama. Perjalanan jauh 10.000 li. Kamu namanya Sanwan Li. San Wan Li. Nama yang unik. Terima kasih Darren memberi nama. Sekarang bisa pulang, kan? Darren, bolehkah Darren membelakangi? Di dalam, hamba nggak pakai baju. Baiklah, kamu tidur, aku yang pergi. Raja, sebagian besar prajurit kita adalah orang utara. Begitu naik kapal, orang dan kuda pasti mabuk laut. Kalau begini terus, takutnya nggak bagus untuk perang. Ada usul apa? Ayah, menurutku, situasi sekarang tidak memungkinkan untuk menyerang Kaisang secara frontal. Dengan membuatnya harus bertarung sampai mati, seharusnya kita hindari pertempuran air dan menstabilkan Kaisang. Manfaatkan keunggulan kavaleri pasukan kita, targetkan Liu Yu terlebih dahulu. Setelah itu, buat Kaisang tunduk dan menyerah. Lapor, utusan dari negara Wu meminta pertemuan. Yang mulia, negara Wu mengirim utusan saat ini, takutnya ada tipu daya di sini. Siapapun yang datang pastilah seorang pembujuk. Tuan Cui, Anda duduk di tengah. Aku akan berdiri di sampingmu. Mari kita lihat apa kemampuannya. Baik. Panggil dia masuk. Sial, kenapa dia juga ada di sini? Siapa yang datang? Yang mulia, saya adalah utusan negara Wu, Mo Qinglan. Negara Wu mengirimmu ke sini. Apa maksudnya? Perdana Menteri mengirimku untuk membantu Yang Mulia menghancurkan Caisang. Seorang jenderal yang kalah, apa gunanya dia? Penjaga. Seret dia keluar, pancung. Bukan begitu, Yang Mulia. Berhenti. Kamu bukan raja, kamu tidak punya hak membuat keputusan atas nama raja. Kalau begitu, siapa yang adalah raja di sini? Orang inilah yang menjadi raja. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia Raja. Ayah, dia adalah orang yang menyelamatkan saya hari itu. Ternyata dia adalah putri. Berilah. Baik, Yang Mulia. Silakan bicara, rencana apa yang kamu miliki? Yang Mulia, prajurit pasukan Liao sebagian besar orang utara, tidak terbiasa bertempur di atas air. Saya punya sebuah cara yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu masih anak muda yang tidak berpengalaman, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Tuan, ini hanya sebuah kapal. Tenang saja. Yang Mulia, saran saya adalah menggunakan rantai besi untuk menghubungkan semua kapal ini. Sama seperti kapal induk, dengan cara ini dapat mengurangi guncangan badan kapal secara efektif. Apa itu kapal induk? Kapal induk itu adalah sebuah kapal yang ukurannya sangat besar. Kemudian di atasnya dipenuhi dengan banyak sekali pesawat. Setelah itu, kapal akan mengangkut pesawat sampai keluar kota musuh. Lalu pesawat lepas landas untuk menyerang masuk ke kota, Yang Mulia. Ini yang namanya operasi terpadu laut dan udara. Omong kosong, beraninya kau menipu Yang Mulia Raja. Yang Mulia, semua yang saya katakan benar. Saya sungguhan berharap Yang Mulia bisa menyatukan seluruh negeri. Ini semua omong kosong. Yang Mulia, apa yang dikatakan orang ini sudah jelas-jelas itu jebakan. Jadi menurut Jenderal Cui, apa cara terbaiknya? Menurut pendapat saya, rencana yang Putri sebutkan tadi, itulah yang bisa dijalankan. Sial, gue bahkan gak tahu apa yang cewek itu omongin tadi. Gak boleh biarin dia ngerusak rencana gue. Baginda, meskipun saya tidak mendengar apa yang Putri katakan sebelumnya, tapi saya menduga rencana Putri seharusnya menghindari pertempuran di air. Baginda, apa yang bisa dipikirkan Putri? Jenderal Liu dari Caisang juga pasti bisa memikirkannya juga. Coba tebak, apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Apa yang Baginda pikirkan? Seharusnya melakukan langkah yang sebaliknya. Bertempur dengan angkatan laut dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Bukan begitu Baginda, Mo Qinglan. Apa yang saya katakan hanyalah sebagian beberapa rantai perahu yang dibuka besi. Kelihatannya tidak bisa ditembus, tapi jika Caisang menyerang dengan api,
pasukan kita akan musnah semuanya Baginda. Wah, pendapat Tuan salah. Serangan api butuh bantuan angin. Sekarang ini sedang musim panas, angin yang bertiup adalah angin barat laut. Itu menguntungkan untuk serangan kita Baginda. Baginda, mohon pertimbangkan baik-baik. Baginda, pertempuran antara Anda dengan Caesang tidak bisa dihindari. Hanya dengan membersihkan rintangan secepatnya dan menyatukan seluruh dunia. Hal itu bisa segera terwujud Baginda. Baginda. Mengapa saya harus percaya padamu? Baginda, saya datang kali ini bukan hanya untuk memberi saran kepada Baginda. Yang lebih utama adalah untuk mengabdi kepada Baginda. Liao Do memiliki 1.000.000 tentara dan 1.000 jenderal handal. Tanah yang luas terbentang. Di dunia ini, hanya Baginda yang bisa dengan cepat mengakhiri kekacauan perang ini. Memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat di dunia. Penggal kepalanya. Tunggu sebentar Baginda, sebenarnya saya punya tujuan lain. Yaitu menjadi suami Putri. Apa yang kau katakan? Putri. Sejak pertemuan terakhir, setiap gerak-gerimu, setiap senyum dan tatapanmu, semuanya tertanam dalam ingatanku, dalam mimpiku. Juga di dalam hatiku, Putri. Tiket kapalku yang sudah tua ini. Apakah masih bisa naik ke kapalmu? Sekali lagi. Chuner. Simpan pedangnya. Ayahanda dia. Simpan pedangnya. Orang kasar yang cuma bisa berperang ini. Siapa yang bisa menahan serangan kelembutan seperti ini? Yang mulia, saya melihat bahwa perasaan orang ini terhadap Putri memang tulus. Lebih baik kita tahan dia dulu, lalu diputuskan nanti. Kalau begitu ikuti apa yang kata penasihat militer. Bawa dia ke bawah, jaga dia ketat-ketat. Ayahanda. Chuner, apakah kamu cemas tentang utusan itu? Ayahanda, Wokingan itu pandai bicara manis. Dia jelas-jelas orang licik, rasa kapal dengan rantai itu. Risikonya sangat besar. Putri mohon Ayahanda untuk membatalkan rencana ini. Tidak ada perang yang pasti menang di dunia ini. Tindakan ayah ini adalah untuk mengakhiri perang di zaman kacau ini secepatnya. Meskipun rencana ini berbahaya, tapi masih ada peluang untuk menang. Jika pertempuran ini bisa merebut Caesang, dunia ini bisa cepat damai. Rakyat bisa hidup dengan aman dan sejahtera. Tapi Ayahanda mengambil risiko seperti ini, kalau kita kalah. Jangan khawatir anakku, ayah sudah bertarung di medan perang selama bertahun-tahun. Sekarang saya sudah berusia 60-an tahun. Saya ingin sebelum saya pergi membersihkan rintangan untukmu. Ayahanda. Chuner, apakah menurutmu Mokinglan itu adalah orang licik? Raja ini sudah bertarung selama lebih dari 30 tahun, sudah bertemu banyak orang. Orang yang punya bakat dan strategi hebat. Tapi semuanya hanya untuk keuntungan pribadi sendiri, hanya dia saja yang pernah bicara tentang kesejahteraan rakyat di seluruh dunia. Menurut pendapatku, dia bukan orang licik seperti yang kamu katakan. Setelah urusan ini selesai, atas keputusan ayah, kita akan panggil dia menjadi menantu kerajaan. Ayahanda, kenapa kau bicara hal ini di saat seperti ini? Meskipun Mokinglan itu pandai bicara, tapi dia berpikir cepat, nanti dia bisa menjadi pembantumu. Pejabat hebat yang jarang ada. Kamu ada di dalam pikiranku yang dalam. Obat tidur. Salut Putri. Putri. Kamu sangat cantik. Jangan banyak omong, makan apa saja yang kamu mau. Saya khawatir setelah malam ini, kamu mau makan pun tidak bisa makan lagi. Putri jangan menakut-nakuti saya. Ayahmu tidak mau membunuh saya kok. Kamu bisa menipu ayah saya, tapi tidak bisa menipu saya. Kamu datang menyerah ke Liao kami, ini pasti ada tipu muslihat di dalamnya. Putri, bukankah saya sudah memberitahu MU? Kedatangan saya kali ini. Semua karena Putri. Apakah Putri tidak percaya diri dengan kecantikanmu sendiri? Kamu pikir aku akan percaya omong kosong yang kamu ucapkan di tenda besar siang tadi? Omong kosong itu? Kenapa sebenarnya kamu mau membantu ayahku? Kalau tidak jujur, aku bunuh kamu. Baiklah, akan kuberitahu. Yang kubantu bukan ayahmu, tapi rakyat jelata di seluruh dunia. Sejak Kaisar Ling, perang terus-menerus, rakyat menderita. Ayahmu berperang ke timur dan barat. Berkembang paling kuat. Hanya dengan membantu Liao, bisa cepat bersatu. Membawa kedamaian bagi rakyat. Apa itu benar? Tentu, Putri. Kapan aku bohong padamu? Putri, mulutmu bilang hebat. Tapi hatimu masih memikirkan aku, kan? Kalau mau kabur, coba saja. Mungkin kakimu baru angkat, kepalamu sudah terpenggal. Tenang, Putri. Aku tidak kemana-mana. Di zaman ini, siapa bisa tenang?
Ah, makan saja dulu. Putri kenapa? Ayahku berencana serang Caisang malam ini saat angin barat. Jadi, aku harus pergi. Perdana Menteri juga rencana serang malam ini. Kebetulan banget. Kalau perang ini menang, ayahku bilang, dia mungkin akan. Putri. Karena kamu akan berperang. Aku akan antar kamu. Tunggu aku kembali. Aku pasti. Maaf, aku bohong lagi padamu. Kebakaran, lari, kesempatan baik. Lewat gunung ini, mungkin bisa ketemu Perdana Menteri. Apa? Tidak tahu, terima kasih. Tanpa aku, kamu sudah mati di bawah. Lalu prajurit Liaoku bagaimana? Kamu tahu berapa prajurit Liao mati karenamu? Liao, aku tanya, pernahkah kamu pikirkan semua rakyat? Kamu ke selatan, bakar, bunuh, rampok. Hancurkan berapa keluarga? Nyawa kalian berharga. Nyawa mereka tidak. Lou Shangye, mayat berserakan. Semua perbuatan pasukan Liao. Untuk kematian prajurit Liao. Aku sedih, tapi tak ada cara. Perang adalah perang. Tidak. Akan kubunuh kau untuk membalas arwah pahlawan Liao. Kau pikir dengan membunuhku, situasi saat ini bisa berubah? Pernahkah kau lihat masa di mana tak ada pencurian, pintu tak terkunci, semua orang punya ladang? Lumbung penuh, anak-anak berlari di jalan membawa lentera? Apakah kau ingin dunia tetap seperti sekarang? Di mana hari ini kau serang aku? Besok tak berhenti sampai mati, mayat berserakan. Jangan mendekat. Yang kau gambarkan hanyalah hayalan, tak mungkin terwujud. Kenapa tak mungkin? Aku tumbuh besar dalam lingkungan seperti itu. Meski sekarang mustahil. Bagaimana dengan esok? Masa depan? Semuanya mustahil? Apakah kau angkat senjata, berperang ke timur dan barat? Hanya untuk membunuh? Hanya untuk memuaskan nafsu? Dan kekuasaanmu? Cukup. Jangan lanjutkan. Kenapa kau tak membunuhku? Aku tahu, karena gambaran yang kuucapkan adalah impian dalam hatimu. Percayalah padaku. Li Jun, Mo Qinglan, kau adalah orang terakhir yang ingin kuhadapi di dunia ini. Tak kusangka setelah hari ini, kita akan saling berhadapan dengan senjata. Pergilah, selagi aku belum menyesal. jaga dirimu baik-baik. Pergi. Bagus. Kemenangan besar hari ini melumpuhkan Liao Dong berkat jasa kalian semua. Aku pasti akan memberi imbalan. Terima kasih, Yang Mulia. Bagus. Bukan ingin merusak suasana, tapi Li Tai masih buron. Jika ia selamat kembali ke Liao Dong, konsekuensinya tak terkira. Tuan, perkataanmu benar. Yang Mulia tenang, Jenderal Guan sudah menunggu di jalur yang pasti dilalui Li Tai. Tak lama lagi akan ada hasilnya. Perdana Menteri, kau ceroboh. Siapa yang tak tahu? Jenderal Guan punya hubungan dekat dengan Li Tai dulu. Saling menghargai. Hal ini mungkin. Li Tai pernah menampung Jenderal Guan. Bahkan mengangkatnya sebagai bangsawan dan jenderal. Mengirim Jenderal Guan. Khawatir ia akan melepaskan Li Tai. Kalau orang lain justru tak akan melepaskannya. Pokoknya Li Tai tak lama lagi akan mati juga. Ini dilakukan agar Jenderal Guan bisa membalas budi pada Li Tai. Guru tenang, Jenderal Guan adalah saudara angkat yang mulia. Mari kita bicara tentang baja berkualitas tinggi dari Caisang yang dijanjikan kepada kami, Wu Agung. Tuan Mo, tenang saja. Sumber daya saya dari Caisang akan segera dikirim. Saya hanya penasaran dengan sumber daya sebesar itu. Tuan Mo ingin menggunakannya untuk apa? Guru, tentang hal ini. Anda tidak perlu repot-repot. Tuan, tenang. Saya tidak punya niat buruk. Hanya saja, ketika atasan bertanya, saya bisa menjawab. Tidak ada yang ingin anak panah yang dikirim kembali menembak diri sendiri. Guru, tenang saja. Sekarang kita bekerja sama. Jika Anda tidak mengkhianati, siapa yang akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri di akhirnya?
Tapi nanti, jika Caesang menusuk dari belakang, itu bukan salah saya. Adik R, Guan Xiao melanggar perintah militer. Membebaskan Li Tai. Mohon dihukum, Yang Mulia. Anda. Guru, tenang, tenang. Jenderal Guan membebaskan Li Tai secara pribadi, dosanya pantas dihukum mati. Harap Yang Mulia, jangan karena ikatan persaudaraan. Menunjukkan belas kasihan yang lemah seperti wanita. Jenderal Guan, Yang Mulia memperlakukan Anda seperti ini. Tapi Anda melakukan hal seperti ini. Bagaimana Yang Mulia memberikan penjelasan? Kepada Wu Agung? Perdana Menteri. Jangan, Perdana Menteri. Adik San, mundur dulu. Kakak R, Perdana Menteri. Lakukan saja. Ayo, Perdana Menteri. Adik R dan saya pernah bersumpah setia di kebun persik, bersumpah hidup mati bersama. Perdana Menteri, hari ini biarkan saya dihukum bersamanya. Kakak. Wah, Jenderal Guan, dengan tindakanmu ini. Bukankah itu menyusahkan Yang Mulia? Mati pun bukan, membuat Guan ini bingung harus bagaimana. Guru, saya lihat begini saja. Lebih baik biarkan Jenderal Guan ini menebus dosa dengan prestasi. Dengan begitu, bisa memenuhi persaudaraan Yang Mulia. Dan akan membuat dunia tahu kemurahan hati Yang Mulia. Bukan tidak mungkin juga. Guru Lu, bagaimana pendapat Anda? Kalian berdua sudah berunding. Masih tanya pendapat saya untuk apa? Saya masih ada urusan. Tidak akan mengganggu lagi. Yang Mulia, jika tindakan Jenderal Guan kali ini tidak dihukum, khawatir akan menggoyahkan semangat pasukan. Menteri Mi, jangan bicara lagi. Yang Mulia. Keputusan Yang Mulia, apa Anda tidak mengerti? Wan Li, siapkan saya kertas dan pena. Saya akan mulai mengembangkan sayap seperti burung rok. Tuan, maksudnya apa? Membuat pesawat terbang. Hamba ini agak bodoh. Kamu siapkan saja pena dan kertas untukku. Kertas? Kertas bisa untuk menulis. Tuan, kertas yang Anda minta. Sudahlah, nanti saya buat sendiri. Lalu saya ngapain dong? Sini. Lihat pohon itu? Lihat. Di situ senyum. Pergi sana aja. Oke. Lari. Cepat. Tuan, Tuan, cepat bangun. Pesawatnya sudah jadi. Akhirnya bisa pulang. Tuan rumahnya di mana? Bawa saya ikut pulang dong. Kamu sepertinya nggak bisa ikut. Laporkan. Sage meminta Tuan segera ke aula utama untuk rapat. Lapor Sage, tembok kota Shicheng sangat kokoh, ditambah dijaga ketat. Jenderal Guan sudah menyerang kota berhari-hari. Tapi tetap belum bisa masuk, sulit merebut Shicheng. Shicheng? Pertempuran Shicheng. Hitung waktunya. Lubang cacing juga akan terbuka di Shicheng, Sage. Hamba bisa buru-buru bikin pesawat ke Shicheng. Bantu Jenderal Guan. Kalau Jenderal mau bisa bantu, pasti bisa bantu Jenderal Guan rebut Shicheng. Bagus, sangat bagus. Jenderal mau dengarkan perintah. Aku perintahkan kamu siap siaga. Bergegas ke Shicheng. Hamba terima perintah. Setelah pergi ini nggak ketemu lagi. Tiba-tiba agak kangen juga. Entah dia gimana ya. Jenderal Guan. Tuan Mo. Saya diperintahkan Sage bantu kamu serang kota. Bagus. Dengar pesawat buatan Jenderal Mo sangat hebat. Guan sudah lama pengen lihat. Tenang Jenderal Guan. Jenderal cukup siap masuk kota. Saat perang, saya pasti ledakan jalan untuk Jenderal. Bantu Jenderal serbu Shicheng. Dengan kata-kata Tuan Mo, kita pasti menang besar. Jenderal, siapa yang jaga Shicheng sekarang? Putri sulung Li Tai, Li Chun. Dan tangan kanannya, Cui Kai. Dengan sifatnya, kalau besok kalah, pasti bertarung habis-habisan dengan Dao. Entah surat yang saya kirim sampai nggak ya? Jangan banyak omong. Kali ini kamu tipu saya mau apa lagi? Malam ini bulan indah, mending minum aja.
Minum gak usah. Besok ketemu di medan perang. Putri, saya pamit. Saya mau pergi. Ini selalu aku bawa di badan. Sekarang untukmu. Apalagi tipu muslihatmu ini? Aku tahu kau tak percaya padaku, tapi aku benar-benar akan pergi. Mungkin kita tak akan bertemu lagi. Janji padaku, apapun hasil pertempuran besok, kau harus tetap hidup. Sebagai prajurit Liao, lebih baik mati berjuang daripada hidup pengecut. Kau tahu tak, besok di pertempuran Shicheng, kau pasti kalah. Kalau begitu, aku justru tak bisa pergi. Terlahir di keluarga kerajaan, ini takdirku. Baiklah, kau dari keluarga kerajaan. Aku rakyat biasa. Aku tak mengerti. Sudah kubilang, kalau kau tak ada lagi yang ingin dikatakan, maka kita berpisah di sini. Putri, janji padaku, bagaimanapun juga, kau harus hidup. Putri. Apa ini? Ini sepertinya pesawat terbang, yang disebut Yujianko. Pesawat terbang. Maaf, Lindungi Putri. akhirnya muncul. Selamat tinggal Putri. Selamat tinggal Wu. Aku harus pulang. Tunggu. Jenderal Guan, orang ini pernah menolongku. Bisa beri aku muka? Biarkan dia pergi. Ini untukmu, bawa untuk jaga-jaga. Sudah. Selama ada nyawa, masih ada harapan. Hari ini beruntung ada bantuanmu. Menaklukkan Shicheng jadi lancar. Jenderal Guan, kau lebih berani. Jenderal Guan, ada masalah. Mi Heng membelot ke Chaisang saat pasukan kita kosong di belakang. Menyerang Jiangzhou. Sekarang sudah sampai gerbang Shicheng. Jalan yang baik. Masuk kau. Jenderal Guan. Mo. Ini salahku ceroboh. Memindahkan pasukan penjaga Jiangzhou. Hingga terjadi musibah ini. Jenderal Guan, ini bukan salahmu. Siapa sangka Mi Heng tiba-tiba membelot. Menyerang Jiangzhou. Aku ini benar-benar bodoh sekali. Harusnya dari dulu sudah memberitahu Jenderal Guan tentang rencana pengkhianatan Mi Heng. Ayo kita pergi. Nyonya. Bahkan keluarga pun tidak kalian lepaskan. Nyonya. Kalian mau apa? Bunuh atau siksa aku saja. Lepaskan dia. Jenderal. Jenderal, jaga diri baik-baik. Guan. Dipuji dunia atas kesetiaan dan keadilanku, tapi akhirnya, karena kesombonganku kalah dan kehilangan Jiangzhou, aku mengecewakan kakak dan negara Dao. Jenderal, semua ini adalah rencana Jun Furon untuk memicu perselisihan. Jenderal jangan sampai terjebak. Guan. Tidak punya muka bertemu rakyat Dao lagi. Jenderal. Jangan, Jenderal. Selama kita kembali ke Dao, semua masih bisa berubah. Jenderal, seorang pria sejati berdiri di antara langit dan bumi. Masa kalah hanya karena satu kekalahan? Mendengar perkataanmu. Baru hari ini, aku sadar siapa diriku sebenarnya. Orang. Terimalah penghormatan dari Guan. Jenderal terlalu hormat, cepat bangun. Saudaramu, meski biasanya, Guan jarang berinteraksi denganmu. Tapi karaktermu, Guan lihat jelas. Hari ini, kita sudah melewati hidup mati bersama. Kalau saudaramu tidak menolak, mulai hari ini, kita jadi saudara angkat. Jenderal, bisa bersaudara dengan Jenderal Guan adalah kehormatan bagiku. Langit di atas, bumi di bawah sebagai saksi, aku Guan Xiao. Aku Yu Jianguo. Sukarela bersaudara angkat, hidup mati. Tidak akan pernah berubah seumur hidup.
Kakak kedua. Sejujurnya, namaku sebenarnya Yu Jianguo. Aku datang dari masa depan. Melintasi waktu? Ya. Aku orang dari lebih 2000 tahun kemudian. Kamu bisa tahu masa depan? Cepat beritahu aku, nanti. Apakah kakak berhasil menyatukan dunia? Kakak kedua memang hebat. Tapi, sudah sampai saat ini. Saudara R tidak bertanya pada dirinya sendiri. Suami tertua harus fokus pada dunia, saya hanya 1 sendok di danau. Hanya 1 millet di laut. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberitahu saudara R. Bersama seluruh keluarga. Pasti akan mati, dan kakak mengetahui berita ini. Terlepas dari para menteri. Kakak ke selatan untuk menyerang Caisang. Akhirnya dikalahkan dan mati. Dan rezim Litai. Dia akan berada di tangan Sima Desao. Sanzu merebut kekuasaan. Yang terakhir mendominasi dunia. Apakah orang hidup dan bekerja dalam damai? Tidak ada. Segera setelah keturunan keluarga Sima, 6 raja merebut kekuasaan. Pembantaian Central Plains diikuti oleh invasi asing. Dunia telah jatuh ke dalam ratusan tahun perang. 100 kali lebih buruk. Karena kau tahu. Mengapa tidak menyelamatkan dunia? R, aku orang masa depan, aku tidak bisa mengubah sejarah. Ya, jika aku tidak kembali, maka aku bisa mengubah saudara R. Xiandi harus bekerja keras untuk mengubah sejarah. Adik laki-laki Guan gagal. Tapi Guan memohon pada Xiandi. Kita harus menyelamatkan dunia, jangan biarkan dunia jatuh ke usia yang kau katakan. Saudara R, Anda benar-benar hebat. Saya tidak akan memberi Anda aroma di masa depan. Siapa yang memberimu dupa? Saudara R, itu tidak disembunyikan di usia saya. Anda adalah dewa kekayaan dan Valkyrie. Semua orang sangat menghormati Anda. Aku akan memberimu dupa, bahkan aku akan memberimu 3. Tuan itu mati tanpa penyesalan. Dunia akan mempercayaimu. Saudara R berbicara. Saudara R, Anda masih memiliki pikiran orang lain. Aku masih ingin memikirkan dirimu. Mi Heng, kau bajingan. Kau masih di penjara Caisang. Apa yang kau katakan? Mi Heng tahu kau akan mengkhianati musuh. Aku seharusnya membunuhmu. Kamu pasti tahu pepatah, burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Karena Dawi tidak bisa menahan diriku, maka aku harus mencari tuan yang bijaksana. Jangan banyak omong. Di mana KR-ku? Jenderal Guan. KR. Jenderal Guan. Kau seorang pahlawan sejati, bagaimana bisa sampai seperti ini? Bagaimana kalau begini? Setuju melayaniku, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Sepanjang hidupku, Guan selalu mengutamakan kesetiaan dan kebenaran. Mana mungkin bergaul dengan anjing? Sudahlah. Jenderal Guan, kau sudah sampai seperti ini. Masih mengumpat dengan kata-kata kasar. Mau kemana? Jangan. Jenderal Guan, apa yang kau rasakan sekarang? Mi Heng. Aku akan membuatmu mati. Lihatlah otakku ini, bagaimana aku bisa. Aduh, Jenderal Guan, pemandangan yang begitu indah ini. Bagaimana aku bisa lupa mengajakmu menikmatinya? Ayo, cepat-cepat. Putar Jenderal Guan ke sini. Buat Jenderal Guan membuka matanya lebar-lebar, lihat baik-baik. Jangan. Tuan, wanita ini mati di tengah permainan. Kasar. Kenapa begitu tidak tahu menghargai keindahan? Sampai bisa membuat orang mati? Seret dia keluar, penggal, potong-potong, beri makan anjing. Siap? Mi Heng, beraninya kau? Ayo, putar kembali Jenderal Guan. Jenderal Guan, aku tanya sekali lagi. Atau berlutut jadi anjingku, atau mati untukku. Ayo, penggal dia sampai mati.
KR. Teriak apa? Segera akan giliranmu. Berhenti. Putri. Putri dan rombongan utusan datang dari jauh, lebih baik segera meninggalkan tempat ini. Agar tidak terkena kotoran. Orang ini akan kubawa pergi. Bagaimana dengan pihak raja dan Jun Furong? Ini bukan urusanmu. Apa kata-kataku? Tidak berlaku lagi? Lepaskan orangnya. Seluruh keluarga Guan setia dan berani, mati begitu tragis. Aku, Yu Jianguo, bersumpah. Pasti akan membalaskan dendam Jenderal Guan. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu kembali ke Liao. Gunung Hijau beruntung mengubur tulang-tulang setia, besi putih tak bersalah dituang menjadi pejabat licik. Aku masih punya satu hal yang harus kulakukan dalam hidup ini. Setelah selesai, aku akan mencarimu di negara Liao. Mokinglan, kamu mau apa? Beritahu Furong JN, serahkan Mi Heng. Kalau tidak, Cis akan hancur. Konyol, kamu tahu di mana kamu berdiri? Siapa yang kamu ajak bicara? Aku hanya bilang sekali, serahkan Mi Heng. Mokinglan, kau terlalu sombong. Berhenti. Berhenti. Aku segera lapor, serahkan orangnya. Kakak, aku sudah balas dendam untukmu. Chun Er. Lapor, perintah raja, putri dipanggil menghadap, segera berangkat. Sejarah mencatat, putra ketiga Li Tai. Ling, karena Li Tai meninggal sakit. Dipanggil ke ibu kota. Putra mahkota Libu, untuk merebut kekuasaan. Menyuruhnya menyerahkan kekuasaan militer, lalu dikurung di Zhongdu. Akhirnya membunuhnya diam-diam. Ternyata Ling adalah Li Sun. Pergi ke sana berarti mati. Artinya saat ini, Li Tai sudah meninggal. Libu merahasiakan berita duka. Menipu Li Chun masuk ibu kota, merebut kekuasaan militer. Katakan, di mana sebenarnya raja? Kamu demam? Ayah memanggilku ke ibu kota. Pasti di ibu kota. Sudah, kembali lapor. Bilang sudah diterima. Baik. Putri, kamu percaya padaku? Kenapa tiba-tiba serius? Katakan, kamu mau menipuku lagi? Putri, jika kamu pergi ke ibu kota kali ini, kamu pasti mati. Omong kosong apa? Coba pikir. Tidak terasa aneh? Ayahmu memanggilmu ke ibu kota saat ini, tapi tidak menyebutkan urusannya. Dan lagi, tahu kamu sedang bertahan di Xicheng, tapi tidak mengirim pengganti. Kurasa akan ada masalah besar. Maksudmu ada yang mau membunuhku? Jika tebakanku tidak salah, justru kakakmu, Libu. Tidak mungkin. Aku punya 400.000 pasukan. Lagi pula ada ayah, mana berani dia? Justru disitulah masalahnya. Maksudnya apa sebenarnya? Jika tebakanku tidak salah, ayahmu sudah meninggal, dan kakakmu sedang berkomplot merebut kekuasaan. Apa katamu? Katakan ayah. Putri, dengarkan aku. Serahkan tempat ini kepada Jenderal Cui Kai. Beritahu dia, tanpa cap harimaumu, tak seorang pun boleh menggerakkan pasukan. Aku akan pergi bersamamu. Bawa 100.000 pasukan berangkat ke Zhongdu. Apakah kamu hendak memberontak? Pemberontakan atau tidak, bagiku tidak penting. Kamu yang paling penting. Wahai Jenderal Mo, berani sekali kamu. Rencanamu sangat besar. Kamu malah memanfaatkanku. Memakai aku untuk memberontak, menghancurkan usaha ayahandaku. Baik. Jika Putri tidak percaya padaku, ikatlah aku. Kita berdua pergi ke ibu kota bersama. Jika ayahandamu saat ini masih hidup, bunuhlah aku seketika. Aku percaya padamu sekali lagi.
Sudah sampai kapan Putri masih di sini bercumbu rayu? Jenderal Cui, kamu salah paham. Aku hanya sedang berunding hal penting dengan Putri. Hal penting apa yang harus dirundingkan seperti ini? Putri, suruh dia keluar. Aku ada hal penting untuk dilaporkan. Tuan tak perlu khawatir, tidak apa-apa. Dia orang kita. Ini, Katakan. menurut laporan mata-mata, Libu sendiri telah memerintahkan 50.000 penjaga besi untuk berjaga-jaga. Menurutku, Pangeran Mahkota hendak merebut kekuasaan. Kami juga sedang membicarakan hal ini. Putri, hamba bersedia memimpin pasukan, menemani Putri ke ibu kota. Melindungi Putri. Tidak, kamu telah merawatku seumur hidupku. Seperti ayah kandungku sendiri. Sekarang Bingzhou adalah basis kita. Selain kamu, aku tidak punya orang yang bisa dipercaya. Putri, mengapa harus bersusah payah seperti ini? Tuan, Bingzhou kuserahkan padamu. Di selatan ada Chaishan, Wudu. Tempat ini harus diwaspadai. Tanpa cap harimauku, tak seorang pun boleh menggerakkan pasukan. Aku sendiri akan membawa 100.000 pasukan, pergi ke ibu kota, bertindak sesuai situasi. Perjalanan ini pasti lebih banyak bahayanya. Putri, biarkan aku ikut bersamamu. Tuan, jangan menolak lagi. Paman, Bingzhou kuserahkan padamu. Tenang saja, Putri. Bahkan jika aku mati, aku akan menjaga Bingzhou untuk Putri. Buka gerbang kota. Aku Ling. Rupanya kamu punya nama lain. Sejak kecil ikut ayahanda berperang ke utara selatan, takut diketahui orang luar. Jadi diberi nama ini, tidak bermaksud menipumu. Sebenarnya, aku punya nama lain. Namanya Yujian Kuo. Sima Dewa datang. Hamba Siem Adesao menyambut Putri Mahkota memasuki kota. Aku diperintahkan ayah untuk kembali mempertahankan Zongdu, pasukan sudah tiba. Menurut aturan, aku harus melihat surat perintah ayah dulu. Yang mulia Putri. Raja sakit, terbaring beberapa hari, tidak bisa menulis surat perintah. Kalau tidak ada surat perintah, aku tidak akan masuk. Yang mulia, sejujurnya, kondisi raja semakin memburuk, memanggil yang mulia kembali. Adalah untuk menitipkan wasiat, kalau ditunda lagi. Khawatir yang mulia, tidak akan sempat bertemu raja lagi. Baik, aku ikut kamu masuk. Putri tidak boleh masuk. Ayah adalah orang paling penting di dunia ini bagiku. Kalau tidak bisa menemuinya untuk terakhir kalinya, aku pasti akan menyesal. Baiklah. Aku temani kamu masuk. Kamu tidak takut mati? Mati ya mati bareng. Sudah, jangan terharu. Bodoh kamu. Hei, ini belajar dari siapa? Ya belajar dari kamu. Ikut orang seperti kamu bisa jadi baik? Silakan Putri Mahkota masuk kota. KKR, mereka ini kenapa sih? Adik bodoh, kenapa kamu datang? Kakak, ini mau apa? Adikku sayang, ayah baru saja mangkat. Ini wasiat ayah. Aku lihat. Ini tulisan kalian, aku tidak mengerti. Kakak, apa maksudmu? Menurut wasiat ayah, aku mewarisi tahta sesuai keinginan rakyat. Adik cukup menyerahkan kekuasaan militer, kakak akan berikan wilayah. Hidup berkecukupan. Putri, surat wasiat ini palsu. Pengkhianat. Merebut kekuasaan, memberontak. Bawa dia. Keluar pancung. Pemberontak. Ayah ada di mana? Aku harus lihat, hidup atau mati. Ling, kamu lancang. Hari ini, mau tidak mau harus serahkan. Kakak, kalau ayah lihat kamu seperti ini, dia pasti sangat sedih. Jangan sebut ayah. Bertahun-tahun, aku bekerja keras, penuh dedikasi. Untuk Dawu, sudah berapa banyak yang kukorbankan. Tapi dia cuma lihat kamu. Ayah sudah tua, waktunya turun tahta. Sebagai anak sulung, apa salahnya aku mewarisi tahta? Seperti kata-kataku dulu, kalau adik menyerahkan kekuasaan militer, aku jamin kamu aman. Putri, pangeran mahkota itu bijaksana dan berbudi. Penerus terbaik kerajaan Liao. Sedangkan pangeran kedua kecanduan Arab. Hidup bermewah-mewah. Apa kamu mau menyerahkan dunia ini ke tangan orang seperti dia? Menurut buku, kalau bukan kamu, ia tidak boleh naik tahta. Lagi pula, kenapa harus adikmu? Kenapa adik perempuanmu tidak boleh? Lagian, kalian percaya dia? Si brengsek ini, juga orang yang berpikiran sempit. Nanti kalian akan menyesal. Kalian terlalu bodoh dan naif. Kamu siapa? Di sini mana ada giliranmu bicara? Dia suamiku. Urusan keluarga kami sendiri. Mana ada hakmu ikut campur? Putri, tolong tenang. Sekarang di dalam dan luar kota, penjagaan berlapis. Masih berpikir.
Bisa keluar? Lebih baik ikuti situasi, serahkan kekuasaan militer. Masih bisa selamat. Bagaimanapun, daging dan tulang masih keluarga. Aku percaya raja tidak akan menyakitimu. Aku ikut ayah berperang ke utara selatan, hanya patuh pada ayah. Hari ini kalau kalian mau ambil kekuasaan militer, lalui aku dulu. Istriku luar biasa. Sekarang gimana? Tangkap pemimpinnya dulu. Yang mulia putri, sampai sekarang masih belum sadar? Kamu pikir bisa keluar? Kalau begitu, hamba akan menghukum sang suami. Ayo tangkap dia. Siapa yang berani sentuh? Cuma kalian para pecundang, mau sentuh aku? Untung dari Caisang aku bawa beberapa perlengkapan. Kalau tidak, benar-benar bisa ditaklukkan kalian. Ini apa? Ini senjata andalan keluargaku. Gimana? Mau coba? Ah, Kamu si pengacau. Hari ini kalau bukan untuk selamatkan putri, sudah kubuat kamu seperti sarang lebah. kamu berani lukai Jenderal Sima? Kamu sungguh. Benci lihat orang sok alim dan munafik seperti kalian. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Kalian ini benar-benar belum pernah lihat dunia. Masa pistol sudah di kalian ini. Bijaksana dan berbudi. Menurutku cuma pengecut dan brengsek. Adik ipar, kita kan satu keluarga. Bisa dibicarakan. Aku hari ini cuma mau lihat wasiat asli raja. Cepat keluarkan wasiat aslinya. Tuanku suami, kamu ini berani sekali ya? Benar-benar yakin? Bisa keluar hidup-hidup? Bisa keluar atau tidak, aku tak tahu. Yang aku tahu hari ini, siapapun yang berani tak patuh padaku, akan mati. Lapor. Pasukan besar berkumpul di luar kota, membawa bendera putri. Tampaknya mau menyerang kota. Untung aku sudah siap. Ayo, lihat siapa yang lebih kuat. Kita hitung sampai 3. Keluarkan wasiat aslinya. 1, 2. Diam saja apa? Cepat ambil. Cepat. Wasiat asli putri, kamu bisa mengenalinya? Ayah mengajariku menulis sejak kecil, juga menulis dokumen. Mana mungkin aku tak kenal? Baik, kalau begitu tak apa. Hari ini, semua yang hadir di sini jadi saksi. Wasiat ini, kami juga baru dapat. Kalau asli, berarti ini perintah raja. Tanya dulu tombak di tanganku setuju atau tidak. Terutama kamu. Bagaimana? Wasiatnya asli? Istriku, bacalah keras-keras. Istri, baca. Siapa itu? Pangeran R, kamu yang baca. Setelah kematianku, segala urusan disederhanakan. Penerus tak boleh menyusahkan janda, makamkan aku di timur laut Songdu. 12 li jauhnya, penerus harus khawatir akan kekhawatiran dunia. Berusaha keras memerintah, jangan saling bunuh. Sekarang kuwariskan tahta kepada. Harap kalian semua bantu, capai prestasi besar. Hormat pada raja. Hormat pada raja. Semua bangun. Rupanya si tua licik ini akhirnya memberikan tahta. Benar-benar kepada Li Ying, bukan Li Bu. Rupanya kebenaran sejarah seperti ini. Kalau begitu, putrikan. Penguasa Lia Odong. Patuhi wasiat ayah, makamkan ayah. Libu dan si M.A. Deshao. Bawa pulang, tunggu hukuman. Selesai, dia jadi raja. Hari-hari ke depan susah. Mengawani raja seperti mengawani harimau, apalagi ini harimau betina. Kamu ngomong apa? Tidak, raja. Aku sangat mengagumimu. Nanti aku urus kamu. Bagaimana? Hidup raja, hidup raja, hidup raja. Ah, jangan main-main. Cepat bangun. Terima kasih, raja. Aduh, Kamu kenapa? Kamu tidak bermaksud. Kenapa diam-diam? cukup bicara. Biar kulihatkan, cambuk petir 5 pukulanku. Ada apa? Jenderal Yue biasanya pandai melepas baju orang. Hari ini malah dia bisa melepas. Tidak ada cara. Siapa sangka dalam hidupku, aku bisa melepas jubah naga. Ayo.
Aku harus pergi ke sidang. Oh ya, untukmu satu. Gelar apa yang cocok? Tidak perlu. Aku ini orangnya suka kebebasan. Bakat seperti kamu, tidak mengabdi untuk negara. Bukankah itu menyia-nyiakan bakat? Raja, aku hanya mengabdi untukmu seorang. Seluruh dunia ini milik raja. Untuk apa aku gelar lagi? Ambisi kamu tidak kecil. Aku ini orangnya, memang tidak punya cita-cita besar. Raja ingatlah untuk membahagiakan rakyat. Mengurangi pajak dan mengembangkan ekonomi. Lapor. Yang Mulia Ratu, ada seseorang bernama Sanwali minta bertemu, katanya kenal Anda. Persilakan dia masuk. Baik. Tidak main lagi. Tidak main lagi. Ada urusan penting. Tuan Mo, akhirnya ketemu kamu. Nak, kamu tidak mati? Aku lihat. Bagaimana kamu menemukanku? Setelah pertempuran Shicheng, aku mengikuti sisa pasukan, melarikan diri ke Dadu. Tapi tak disangka, Yang Mulia kalah besar di Wuling. Jenderal Zhang juga tewas secara tidak wajar. Tampaknya perkembangan sejarah memang sudah datang. Sudah, jangan menangis. Bukankah kamu masih hidup? Tapi, bagaimana kamu menemukanku? Perdana Menteri mendapat kabar keberadaan Tuan dari tawanan perang Chaisang. Lalu mengutusku membawa surat ini. Mendengar Jenderal selamat, Liang sangat bersyukur. Sejak Jenderal Guan kalah di Shicheng, Yang Mulia bertempur di Chaisang dan kalah besar, kini mangkat di Wuling. Dia menerima mandat putra dan diangkat mulia, ditugaskan di saat genting. Harap Jenderal segera kembali. Liang pasti keluar kota menyambut. Hati-hati. Sekarang sejarah sudah berubah. Ling jadi istriku. Memimpin dunia, mencintai rakyat seperti anak sendiri. Hanya Perdana Menteri Liang sangat menghargai saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, lihat saja nanti. Hasil terbaik adalah membagi wilayah dengan sungai sebagai batas. Jika saya bisa mewujudkannya, bisa menghindari perang besar. Sanwanli, begini saja, kamu tinggal di sini. Kebetulan saya tidak punya orang sebangsa denganmu saya. Merasa lebih akrab. Mulai sekarang kamu jadi pelayan pribadi saya. Jenderal, apakah Anda tidak berencana kembali ke ibu kota? Menurutmu? Saya hanya pelayan, tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu mengikuti Jenderal, kemana Jenderal pergi saya ikut. Kalau begitu bagaimana? Saya ke kamar mandi, kamu juga ikut? Asal Jenderal perintah, meskipun mengurus kotoran pun saya rela. Wah cukup-cukup, terdengar sudah bau. Ngobrol apa? Senang sekali. Hormat Paduka. Ini siapa? Sayang, ini teman baik saya Sanwanli. Yang mengantarkan surat untukmu di kota batu itu kan? Istri tercinta memang pintar. Dia datang membujukmu kembali ke Wuchao. Sayang, saya ini sebenarnya tidak punya ambisi besar. Satu-satunya yang saya sayangi kamu, jadi saya pasti tidak akan meninggalkanmu. Saya lihat dia juga sangat cerdas. Bagaimana kalau jadi selirmu? Sayang, begini. Tidak baik kan? Aduh, aku cinta kamu seperti tikus cinta beras. Lebih baik jangan. Paduka. Pasukan kita sudah beristirahat dan pulih beberapa tahun. Sekarang pasukan kuat udah gemuk, baru-baru ini dapat kabar. Liu Yu meninggal di ibu kota, Kaisar Wu masih kecil. Kekuatan belum matang, menurut rencana hamba, harus menyerang selatan. Apa? Mau serang markas saya? Tidak boleh. Saya harus buat istri saya memerintah Wuchao dengan sungai sebagai batas. Paduka, menurut hamba, utara baru stabil, rakyat hidup damai. Cocok untuk perkembangan ekonomi, tidak cocok untuk perang. Jika Paduka tetap mau berperang, lebih baik bersekutu dulu. Dengan Wuchao serang Chaisang, lagi pula Kaisar Wu lemah. Wuchao ini, cepat atau lambat akan jadi milik Paduka. Kaisar Wu memang lemah, tapi Yuan Liang bukan orang sembarangan. Menurut saya, sekarang justru waktu terbaik. Sekarang hamba ingin merekomendasikan seseorang jadi jenderal besar. Orang ini bisa berhasil. CM Adesao, semasa raja sebelumnya masih hidup. Dia sudah mahir memimpin pasukan. Meski urusan suksesi di istana menyinggung Baginda, tapi dia setia pada Liao Dong. Jangan dipecat. Apa aku tak bisa ubah sejarah? Ling akhirnya tetap akan pakai Sima. Tidak boleh, aku harus cegah. Sayang, dengerin aku. Sima ini, walau berbakat, tapi punya niat memberontak. Jangan dipakai berat. Aku tahu. Cuma mau uji beneran berbakat atau enggak. Tenang, aku nggak akan kasih dia kekuasaan militer. Sayang, kakakmu juga bilang gitu. Sekarang kan sudah berantakan. Kamu bilang apa? Ah, nggak apa-apa. Ya sudah, karena kamu sudah putuskan. Aku juga nggak ada yang mau bilang. Rupanya aku terlalu naif. Ronde sejarah, siapapun yang ganti, tetap akan berjalan maju.
Hari ini kamu kok melamun? Sima segitunya menakutkan? Apa sampai? Aku sendiri nggak bisa atasi dia, Jenderal Yu. Kurasa kamu terlalu khawatir. Baiklah, semoga saja. Cepat tidur. Aku harus gimana? Biarin sejarah lanjut? Mokinglan, CM Adeshao. rupanya kamu benar-benar nggak waspada. Sayang, bangun sayang. Kamu masuk gimana? Aku bunuh semua orang di luar. Baru masuk. Bunuh kamu, aku jadi Raja Liaodong sejati. Berani kamu. Jangan. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Baginda, Yang Mulia Sima menunggu di luar istana. Hamba berdosa CM Adeshao menghadap Baginda. Bangunlah. Hamba tidak berani. Yang Mulia Cui Kai merekomendasikanmu padaku. Ada strategi hebat untuk aku. Hamba bisa kirim 4 pasukan, total 1 juta, serang Wudu. 4 pasukan apa? Bisa kirim surat ke Caisang, minta 200.000 pasukan. Dari timur ke barat. Lalu perintah Jenderal Wu yang menyerah, Meng Fen. Memimpin 200.000 pasukan dari Jiangzhou menuju Wu. Perintahkan Pangeran Darnok, suruh dia mengerahkan 200.000 tentara untuk menyerang Wudu. Paduka, utuslah seorang jenderal utama untuk memimpin 400.000 pasukan. Dari Gansong menuju Dadu, dengan begitu, Yue Liang, sekalipun punya kemampuan luar biasa, tidak akan bisa lolos. Bangunlah. Terima kasih, Paduka. Aku kembalikan jabatanmu. Kau tetap jadi gubernur Cai dan ikut rapat. Cui Kai, Ya, Paduka. aku perintahkan kau memimpin 400.000 pasukan harimau menyerang Dadu. Perintah diterima. Paduka. Ada apa, Jenderal Yu? Hamba mohon ikut bertempur bersama Tuan Cui Kai. Maaf, Li Ying. Karena aku tak bisa menghalangi, aku harus kembali. Lanjutkan tugas di Angkatan Udara. Aku tak tega melihat masa depan Jiuzhou hancur berantakan. Aku cinta padamu. Tapi seperti kata Jenderal Guan, seorang pria sejati harus mengutamakan negara. Bisakah kau tidak pergi? Apa kau mau jadi gigolo di istana? Hidup enak-enak? Dengan aku melindungimu, siapa berani mencela? Tugasmu adalah melindungi negara ini. Maukah kau tinggalkan tugasmu, pergi jauh bersamaku? Lapor. Pasukan sudah siap. Baik. Apakah setelah pergi ini, kau tak akan kembali lagi? Percayakah kau, aku bisa bunuh kau sekarang? Kau bukan lagi putri Li Chun dulu. Kau adalah penguasa seluruh Liaodong. Saat negara bersatu nanti, aku pasti kembali menemanimu sampai tua. Tapi aku harus pergi, menyelesaikan tugasku. Sekarang pasukan musuh mengepung kita dari 4 penjuru. Jenderal Cao Ke. Ya, Paduka. Jenderal Wang Wei. Ya, Paduka. Kalian berdua pimpin 100.000 pasukan ke Wuling. Hanya bertahan, jangan menyerang. Perintah dilaksanakan. Jenderal MAG. Ya, Paduka. Suku Darnok. Selalu patuh padamu. Kau temui langsung, yakinkan dengan hati. Beri pengertian. Aku akan kirim surat ke Meng Fen. Janjikan dia tanah, dia pasti mundur. Perintah diterima. Tolong beritahu. Mo Qinglan minta bertemu. Ini surat dari Perdana Menteri untukku. Perdana Menteri sedang berunding urusan penting di istana, tidak mau menemui siapapun. Jenderal Zhao. Jenderal Mo. Akhirnya kau kembali. Ramalan Jenderal dulu. Sangat akurat. Sayangnya, Jenderal Zhang sudah meninggal. Dalam hidup ini, siapa yang bisa menghindari kematian? Saya sudah lama tahu kabar Jenderal Zhang. Jenderal Zhao, jangan terlalu sedih. Omong-omong, kabar Perdana Menteri. Saya menemui Perdana Menteri. Baik, saya antar kau. Saya sendiri akan memimpin 100.000 pasukan untuk menghadang satu jalur. Jalur terakhir. Serahkan pada Jenderal Wei. Perdana Menteri, lihat siapa yang datang. Ini Tuan Mo. Perdana Menteri. Benar-benar membuat Aliang merindukanmu siang dan malam. Siapkan pesta. Sambut kedatangan Tuan Mo. Tunggu. Perdana Menteri, minum anggur nanti saja. Mari kita bahas strategi mengusir musuh dulu. Apakah Tuan Mo adalah utusan dari Liaodong? Perdana Menteri terlalu khawatir. Kalau utusan, ngapain lewat jalan kecil? Lalu bagaimana dengan Raja Liao? Saya pernah berjanji pada Jenderal Guan. Pasti akan membantu Perdana Menteri menyelesaikan misi besar, membawa kedamaian bagi rakyat. Raja Liao juga bisa dibilang penguasa bijaksana. Dia juga istri Tuan Mo. Apakah Tuan Mo dan Raja Liao? Sejak dulu, cinta dan kewajiban sulit dipenuhi bersama. Karena Tuan Mo sudah datang, mari kita bicarakan strategi mengusir musuh. Perdana Menteri tak perlu khawatir. Pasukan utama Liaodong. Beberapa hari ini musim panas, hujan deras berbulan-bulan, jalan becek dan sulit dilalui. Perdana Menteri hanya perlu menyuruh Jenderal Wei bertahan. Musuh pasti mundur. Setelah Tuan Mo pergi, Jenderal Zhang selalu merindukanmu, terutama pabrik senjata ajaib Jenderal. Selama hidupnya,
Jenderal Zhang terus memikirkannya. Sekarang dikelola Jenderal Zhao, tidak berhenti sejenak pun. Sudah dibuat puluhan senjata ajaib. Tapi cara menggunakannya, tidak ada yang tahu. Perdana Menteri tenang, saya datang khusus untuk ini. Dada dibusungkan. Kalianlah pasukan udara andalan negara kita. Perdana Menteri, pasukan udara kerajaan Anda. Akhirnya saya latih sampai jadi. Para hadirin, wasiat mendiang kaisar adalah merebut kembali negeri. Pasukan kita sudah beristirahat beberapa tahun. Saatnya menyerang utara, Perdana Menteri. Hamba rasa, kekuatan pasukan kita dan pasukan Liao terlalu jauh berbeda. Lebih baik tidak bertempur. Perdana Menteri, sejak zaman kaisar sebelumnya, negara kita terus-menerus berperang. Rakyat sudah sangat menderita. Sekarang dengan medan Yizhou, kita bisa bernapas sejenak. Tidak seharusnya kita memulai perang. Tuan Mo, Anda datang dari Liaodong, tentu paham situasi Liaodong. Coba Anda jelaskan. Perdana Menteri, menurut hamba, Liaodong wilayahnya luas. Pasukannya jutaan, ekonominya maju. Menyerang Liaodong memang bukan pilihan yang baik. Tapi hamba rasa, strategi Perdana Menteri tidak salah. Kita harus menyerang untuk bertahan, kalau tidak, beberapa tahun lagi. Kita semua akan jadi domba yang disembelih mereka. Tapi hamba sarankan, Perdana Menteri ubah sedikit strateginya. Kita bisa taklukkan Chaisang dulu, setelah selatan bersatu. Kita kuasai wilayah selatan sungai, baru rencanakan utara. Sekarang Liaodong kuat, kita dan Chaisang lemah. Kalau kita perang dengan Chaisang, dan Chaisang minta bantuan Liaodong, pasukan kita akan terjepit, tidak bisa saling menjaga. Perdana Menteri belum tahu, hamba kenal si Masih Tua Licik itu. Dan istri hamba. Kalau kita serang Chaisang sekarang, mereka tidak akan kirim pasukan, karena mereka juga mau lihat harimau bertarung. Lihat kita saling bunuh. Tapi mereka salah. Karena sekarang kita punya pasukan andalan. Bisa taklukkan Chaisang dalam beberapa hari. Namanya perang kilat. Perdana Menteri, menurut hamba, kata Tuan mau masuk akal. Pertempuran Gansong, cuma dengan satu pesawat. Bisa usir pasukan Liaodong ratusan ribu. Dengan skala angkatan udara sekarang, kami sangat yakin bisa cepat taklukkan Chaisang. Mohon Perdana Menteri izinkan kami memimpin pasukan berperang. Dulu yang ikut kaisar sebelumnya di ibu kota, para menteri penting. Semua dari keluarga terpandang Jiangzhou. Taklukkan Chaisang juga untuk. Begitu selesai bersih. Kita punya keyakinan penuh untuk berunding. Bukan waktu untuk istirahat dan berkuat diri. Tuan Mo benar-benar berpikir jauh. Bahkan kepentingan keluarga terpandang dipertimbangkan dengan jelas. Kalau begitu, aku angkat kau jadi Jenderal Penakluk Selatan, Sao ke jadi Wakil Jenderal. Kalian berdua pimpin 300.000 pasukan, serang Chaisang. Hamba terima perintah. Lapor Paduka, pasukan Wu cuma butuh 3 hari. Sudah taklukkan Chaisang. Tak disangka, Yu Jiankuo bisa secepat itu. Paduka. Hamba dengar pasukan Wu punya senjata baru, namanya pesawat. Benda ini sangat menakutkan. Di pertempuran Gansong, pasukan kita sangat menderita. Sama sekali tidak ada cara mengatasinya. Kalau begitu, pasukan kita dalam bahaya. Awalnya mau biarkan mereka saling bunuh. Biarkan kita yang untung, tapi tak disangka, sekarang kita jadi ikan di talenan. Kini kita telah kehilangan keunggulan terbesar kita, para hadirin. Adakah cara untuk memecahkan masalah ini? Paduka. Bagaimana kalau kita mengirim surat kepada Kaisar Wu, membagi wilayah dengan sungai sebagai batas utara selatan? Saling tidak menyerang. Hanya ini satu-satunya cara. Paduka, hamba memiliki strategi untuk mengalahkan pasukan Wu. Jenderal Sima. Jika Paduka ini hamba meminta bantuan Yu Jiankuo, tidak perlu. Hamba sangat mengenal karakternya. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesan baik terhadap Liaodong kita. Belum tentu, Paduka. Bagaimanapun, Paduka adalah istri sah Jenderal Yu. Mengirim surat masih bisa dilakukan. Tidak boleh. Paduka, dengarkan hamba sampai selesai. Meskipun pasukan Wu menang besar, namun pada dasarnya, kekuatan mereka tidak sebanding dengan kita. Mereka juga butuh waktu untuk memulihkan diri. Paduka bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbuat baik, mengirim surat kepada Kaisar Wu, menjalin persekutuan. 5 tahun tidak saling menyerang. Waktu 5 tahun ini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika tidak menandatangani, dengan perkembangan pasukan Wu saat ini, dalam setahun mereka bisa menyerang ke utara. Kita tidak akan memiliki daya untuk melawan. Ini memang tidak masalah. Tapi bagaimana setelah 5 tahun? Hamba memiliki satu pasukan khusus bernama pasukan Yegu. Pasukan ini adalah pasukan khusus yang telah hamba latih selama bertahun-tahun. Operasi pembunuhan, pencurian informasi, semuanya bisa dilakukan. Hamba bisa mengirim pasukan ini untuk mencuri desain pesawat terbang Dawu. Dengan kemampuan manufaktur Daliao kita, saat itu siapa yang menang dan kalah belum bisa dipastikan. Dalam merebut kembali wilayah selatan ini, jasa para jenderal sangat besar. Liang berterima kasih kepada kalian semua. Arwah mendiang kaisar pasti akan terhibur. Setelah perang ini, semua wilayah selatan harus bersemangat, memulihkan produksi, bersatu padu, memberikan manfaat bagi rakyat. Tunggu sampai pasukan kita bangkit kembali, serang dan rebut Jiuzhou. Lengkapi keinginan terakhir mendiang kaisar. Jasa terbesar dalam perang ini adalah Jenderal Mo. Jika bukan karena Jenderal Mo, perang ini tidak akan berjalan lancar seperti ini. Sage serta Jenderal Guan dan Sang, semuanya gugur di Chaisang. Aku bersumpah akan membalas dendam ini. Sekarang kita bisa dibilang telah membalas dendam untuk mereka. Lapor. Perdana Menteri, ini dokumen yang baru dikirim pasukan Liao. Liaodong mencari kita untuk berunding perdamaian. Dulu begitu sombong, sekarang takut. Besok bawahan akan memimpin pasukan menyerbu Songdu, menangkap Ling hidup-hidup. Mengikat istri Jenderal Mo, membawanya ke sini. Kalian brengsek ini, saat seperti ini masih bercanda denganku.
Surat ini mengatakan 5 tahun tidak saling menyerang. Menurutku, ini hanya strategi mengulur waktu. Bagaimana pendapat General Mo? Sebenarnya, memerintah dengan dipisahkan sungai juga cukup baik. Meskipun aku tidak tahu. Siapa itu? Apa yang disebutkan barunya? Tapi aku harus adil. Lagi pula, Ling adalah istriku. Aku pikir Perdana Menteri benar. Kalau begitu, aku akan setuju dengannya. Hanya saja, CMA Desau, licik dan berbahaya, kita harus waspada. Jenderal MA, hamba di sini. Setelah kau kembali, bawa pasukan setiap tahun, berpura-pura sebagai pasukan suku Mohe. Kadang-kadang serang wilayah utara Sungai Wei, buat mereka tidak tenang. Hamba patuh. Dalam 5 tahun, saat pasukan kita pulih kembali. Saat pasukan kuat dan kuda gemuk, kita hapus Liaodong sekaligus. Kalian siapa? Wan Li. Penjaga. Wan Li. Wan Li. Tampaknya, si Mas Guan Qi itu yang mencuri. Desain kita. Tuan Mo, tampaknya, bukankah kita dalam bahaya? Benar. Menurut kekuatan negara mereka, percayalah 5 tahun kemudian, pasti bisa membuat lebih banyak pesawat. Tampaknya ekspedisi utara harus direncanakan lebih awal. Kalau ekspedisi utara sekarang, apa hambatan kita? Tentara tua tidak banyak, latihan tentara baru kurang, yang lebih penting. Jalur Shu belum diperbaiki, persediaan makanan juga kurang. Kalau begitu, kita ambil jalan lain. Tuan Mo, ada strategi bagus? Buat pesawat tempur yang lebih canggih. Ada keyakinan? Tapi, kita butuh lebih banyak bahan. Waktunya juga lebih lama. Tuan Mo tenang, aku akan kerahkan seluruh kekuatan negara. Bantu Tuan Mo. Baik. Kalau begitu, repotkan Perdana Menteri. Kita bekerja keras, berusaha sepenuh hati. Pasti lanjutkan ke depan. Tak disangka Tuan Mo, bakat sastranya juga begitu luar biasa. Sayangnya, aku tidak belajar pertanian. Kalau bisa selesaikan masalah beras hibrida, makanan. Bukankah masalah selesai? Sudahlah, selesaikan masalah saat ini dulu. Hanya 2 tahun, dengan dukungan dinasti Wu. Sudah membuat banyak senjata api. Persenjatai sebagian pasukan, dan pesawat tempur baru. Juga sudah dimakan. Jenderal Mo, benda ini benar-benar ajaib ya. Tak hanya bisa tepat sasaran setiap kali, tapi juga sangat praktis dibawa. Jauh lebih hebat dari tombak panjangku. Jenderal Zhao, sekarang kami sudah melengkapi kalian dengan senapan serbu. Senapan laras panjang, juga granat tangan. Itu karena gambar desain senjata kami. Tidak direbut orang lain. Kalau sampai dibobol, ini hanya selangkah masih terulang lagi. Yang harus kita selesaikan sekarang adalah masalah papan ukir elektronik. Meskipun teknologi kami belum mencapai level 2 nanometer. Tapi, selama kita bisa memproduksi chip, pesawat bisa dibuat pintar. Jenis hati apa yang kamu butuhkan? Ayam, bebek, babi, kambing, kita bisa berusaha cari. Jenderal Zhao, menurutmu di mana yang paling sejuk? Gudang bawah tanah. Oke, pergilah tunggu di sana. Ah? Cepat pergi. Baik. Lapor. Pasukan Liao dengan dukungan udara sudah menyerbu Gansong. Gansong sudah jatuh. Di mana Jenderal Wei? Jenderal sudah gugur dalam pertempuran. Zona apa? Perdana Menteri, ternyata hal yang paling dikhawatirkan tetap terjadi. Sekarang pesawat tempur pasukan Liao jelas lebih banyak dari kita. Ibu kota dalam bahaya besar. Perdana Menteri. Jenderal Mo, musuh mulai menyerang. Perdana Menteri, pesawat tempur kita baru saja diuji dan dipasang. Dan perlu waktu untuk produksi massal. Kita masih bisa melawan musuh sekarang, hanya tidak tahu apakah bisa bertahan 3 bulan. Perdana Menteri, bagaimana kalau begini? Aku memimpin pasukan udara untuk bertempur di udara dengan mereka. Perdana Menteri tahan pasukan darat, beri waktu untuk pengembangan pesawat. Hanya butuh 3 bulan. Kita akan punya 50 pesawat tempur baru. Baik. Jiang Zichang, bawahan di sini. Zhao Ke, bawahan di sini. Wang Wei, bawahan di sini. Kalian masing-masing pimpin pasukanmu, pertahankan benteng. Harus bantu jenderal mau dapatkan waktu yang cukup. Yu Yao, tidak menyangka, pasukan kita bisa maju dengan begitu cepat. Hamba tua sudah mengirim 200 pesawat baru ke garis depan. Bagus, cepatkan.
Kali ini, hamba ini akan melihat sendiri. Ibu kota hancur dan menangkap hidup-hidup Yu Jianwo, Yu Wenliang. Hamba patuh titah tuanku. Kini pasukan Liao telah mengepung kota. Kita semua bersumpah mati-matian mempertahankan ibu kota. Siapa yang menyerah? Penggal. Siapa yang membelot? Penggal. Siapa yang melanggar perintah militer? Penggal. Jenderal Wang Wei, Anda pimpin pasukan mengawal. Yang mulia ke kota selatan. Jangan ada kesalahan. Perintah diterima. Tiga bulan telah berlalu. Semoga Jenderal Mo, Anda tidak ingkar janji. Perdana Menteri, cepat pergi. Selama Gunung Hijau masih ada, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Aku bersumpah mati-matian, hidup mati bersama kerajaan Wu. Perdana Menteri. Pesawat tempur capung menunjukkan keunggulan besar di udara. Pasukan kita hancurkan semua pesawat tempur Liao tanpa kerugian. Sekarang Jenderal Mo pimpin pasukan udara, kita langsung menyerbu ibu kota Liao. Bagus, bagus, bagus sekali. Yu Jianwo, kali ini permainanmu benar-benar besar. Lapor. Tuanku, buruk. Pesawat tempur musuh telah masuk ke kota timur. Kita tak bisa bertahan lagi, tuanku. Situasi Liao kini sudah tamat. Cepat mengungsi. Jika tidak pergi, tidak akan sempat. Benar, tuanku. Cepat mengungsi. Kalian pergi saja. Raja ini akan hidup mati bersama kerajaan Liao. Sendirian pun, aku bisa hancurkan ibu kota Liao. Sayang, Sayang, kamu datang. sayang. Maaf, aku tidak menyangka akan seperti ini. Sayang, Yu Jiankuo. Aku sudah coba bunuh kamu 3 kali, semuanya gagal. Tak disangka akhirnya kamu yang menang. tidak, sayang. Akulah yang kalah. Kamu masih ingat masa depan indah yang kita gambarkan bersama? Saat kamu dikurung ayahanda di penjara, Tentu saja aku ingat. sayangnya, Sayangnya kita takkan bisa mencapainya. Sayang, roda sejarah, bagaimanapun aku berusaha mengubahnya. Pada akhirnya akan kembali ke jalurnya. Seperti si Ema si tua licik itu. Pada akhirnya juga akan membunuhmu, lalu seluruh Jiuzhou porak-poranda. Aku tak bisa mengubah semua ini. Tapi aku mencintaimu. Aku akan segera menyusul ke bawah. Kamu juga tak akan kesepian lagi. Aku mencintaimu. Sepertinya aku baru saja bermimpi yang sangat panjang.